أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أما بعد معاشر المؤمنين rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla dengan segala petunjuk yang Allah berikan kepada kita semua. Begitu banyak kenikmatan, karena nikmat sebenarnya itu yang menjadikan kita bisa hidup dengan baik sebagaimana Allah ridhoi. Makanya ada sebuah perkataan, kalau mau kita tahu bagaimana Allah menginginkan kita hidup, maka lihat kepada Quran dan Sunnah. Karena disitulah semua keinginan Allah kepada hambanya Allah cantumkan lengkap. Ketika kita hidup ini di bawah keridhaan Allah Azza wa Jalla, maka tentunya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kita kebaikan, bukan sekedar diri kita, tapi juga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kebaikan kita tanpa batas. Sebagaimana disebutkan di dalam kitab Ad-Da'wah yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi, mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan kepada orang-orang Quraisy, orang-orang Yahudi, orang-orang Bani Israel, dikatakan qala fi ba'di qawlihi ma yaqulu li Bani Israel, dikatakan di sebagian perkataan Allah Azza wa Jalla yang dikatakan kepada Bani Israel, inni idza utitu raditu, sesungguhnya kata Allah, apabila aku ditaati maka aku akan ridho kepada hamba. Kemudian kalau sudah Allah ridho, wa idza raditu baraktu, kalau aku sudah ridho kepada hambaku maka aku akan berikan keberkahan. Kemudian walaysa li barakati nihayah, dan keberkahan yang aku berikan kepada hambaku nggak ada batasnya sama sekali, nggak ada ujungnya. Tapi kalau Allah sudah ridho tentunya. Tapi sebaliknya, wa idza usitu ghadibtu, kalau aku dimaksiati aku murka. Wa idza ghadibtu la'antu, kalau aku murka maka aku akan melaknat hamba. Wa la'nati tablughu sabi min al-walad, dikatakan laknatku itu bisa mencapai 7 turunan dari anaknya. Kayak ikhwah, kalau kita bicara kebahagiaan yang Allah kasih itu ada batasnya sama sekali. Tapi dengan syarat, lakukan kehidupan sebagaimana yang Allah inginkan. Namun kita ketika melakukan sebaliknya, ketika kita mengingkari Allah Azza wa Jalla, maka keburukan bukan sekedar kena kepada kita, tapi anak cucu kita juga akan mendapatkan keburukan tersebut. Ini perkara-perkara yang sangat-sangat mengerikan. Ya. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairul anbiya'i wal mursalin, sebagai nabi dan sebagai rasul. Ma'asyarul mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan bahasan kita lagi. Kemarin kita bahas masalah apa? Belum selesai ya. Akhirnya kemudian sebelum malaikat datang kepada Nabi Lut untuk menyiksa kaumnya, malaikat itu bertamu ke rumahnya siapa? Nabi Ibrahim. Sudah saya bahas itu belum? Belum. Kemudian datang ke tempatnya Nabi Ibrahim untuk singgah dengan kabar gembira. Jadi subhanallah, datang ke Nabi Ibrahim singgah dengan kabar gembira, datang ke Nabi Lut untuk singgah dengan apa? Adat. Ya. Nah, dalam posisi ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan surat Ad-Dariyat ayat 24, Allah katakan hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Allah mengatakan, sudahkah sampai kepada Muhammad cerita tamunya Nabi Ibrahim
yang dimuliakan. Istilah mukramin, kenapa? Karena para tamu itu datang ke rumah Nabi Ibrahim adalah para malaikat yang menjelma menjadi manusia yang sangat tampan. Ya, ketampanannya itu nggak tanggung-tanggung, sampai dikatakan oleh para ulama tafsir bahwa tampannya nggak wajar. Memang tujuannya buat mancing apa? Buat mancing kaumnya Nabi Lut. Nanti ada hikmah besar di situ. Jadi proses adat yang terjadi kepada diri kita ketika Allah murka, karena sangat beda antara ketika Allah kasih kita ya kemuliaan dengan musibah sama adat, itu beda banget. Nanti kita akan bahas dari segi itunya juga, supaya kita bisa membedakan kapan disebut sebagai cobaan yang memuliakan, kapan disebut sebagai peringatan dan adat. Karena kadang-kadang orang itu banyak ketipu. Ya, dia kalau mengukur sama dirinya, dia mengatakan semua musibah itu ada, padahal enggak. Allah SWT ketika menurunkan itu di posisi kita dekat sama Allah, itu sebenarnya adalah ujian untuk menaikkan derajat, atau kita bilang anugerah sebenarnya. Nah, dalam posisi ini, ya, ketika singgah tujuannya adalah untuk tujuan utamanya untuk menghadap kaumnya Nabi Lut, yaitu para homoseksual tadi. Tapi singgah kepada Nabi Ibrahim untuk memberikan kabar gembira bahwa Nabi Ibrahim akan punya anak dari istrinya Sarah. Ini dia. Makanya, dan para ahli tafsir mengatakan bahwa malaikat yang dimaksud yang datang adalah malaikat Jibril, Mikail, dan malaikat yang lainnya. Jadi yang diketahui namanya ada 2. Ya, tapi tidak ada dalil yang jelas ya tentang permasalahan ini. Jadi khilaf di antara para ulama. Kemudian disebut mukramin, para ulama tafsir mengartikan ada 2 arti. Yang pertama, mulia karena para malaikat yang datang. Jelas ya, karena malaikat ini mereka memiliki sifat-sifat yang mulia. Kenapa? Karena tidak pernah membangkang Allah Azza wa Jalla. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Itu sifat yang Allah berikan kepada malaikat. Mereka tidak pernah bermaksiat terhadap apa yang Allah perintahkan dan selalu menjalankan perintah Allah. Ya. Dan mereka juga dikatakan selalu beribadah kepada Allah Azza wa Jalla tanpa merasa lelah sama sekali. Yang kedua, mereka mulia karena dimuliakan oleh Nabi Ibrahim sendiri. Jadi Nabi Ibrahim ini punya sifat suka menjamu tamu, walaupun tamu itu nggak kenal. Karena pada dasarnya Nabi Ibrahim tidak kenal orang ini, karena bukan dari daerah situ. Jelas ya. Tapi begitu datang Nabi Ibrahim langsung memuliakan dia. Ya. Sehingga mereka disebut sebagai mukramin karena dimuliakan oleh Nabi Ibrahim. Kemudian Allah SWT berfirman ya, menjelaskan tamu ini punya perangai yang berbeda. Jadi sikapnya tamu ini berbeda dari orang-orang sekitarnya. Bagaimana bedanya? Dikatakan iddakhalu alaihi faqalu salama. Qala salamu qaumun munkarun. Kata Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya, apabila dia masuk itu, dia mengatakan salam, mengucapin salam. Maka kata Nabi Ibrahim salamun. Ya, salam itu artinya apa? Nanti kita jelaskan. Ya, qaumun munkarun. Munkarun di sini adalah orang-orang yang tidak dikenal. Ya. Makanya disebut munkar. Jelas ya? Karena tidak dikenal. Tapi Nabi Ibrahim menjawab salamnya. Nah, ketika para malaikat tadi mengatakan salama, Nabi Ibrahim itu dalam posisi apa? Mengucapkan salamnya itu sebagai bentuk, kata para ulama ya. Di dalam Fathul Qadir disebutkan bahwa Nabi Ibrahim mengucapkan salamnya jauh lebih baik daripada salamnya malaikat. Malaikat mengatakan salama, Nabi Ibrahim mengatakan salamun. Jelas? Jadi balasannya ketika menjawab kata salamun itu bentuknya mengabarkan lebih utama daripada kata salam. Jelas di sini. Nah, kemudian perkataan Nabi Ibrahim ini ya, ketika para malaikat mengatakan salam ya, artinya apa? Para malaikat mengucapkan doa keselamatan bagi Nabi Ibrahim. Kemudian ketika Nabi Ibrahim mengatakan salamun, itu pengabaran tentang bentuk membalasnya. Tapi
lebih afdol lagi. Makanya dari sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan surat An-Nisa ayat 86. Jadi ini kebiasaan sudah lama, bukan dalam Islam aja. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa idza huyyitum bitahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Jadi perintah pertama kalau kita diucapkan salam, memang salam itu sunnah mengucapinnya. Tapi jawabnya hukumnya wajib. Dan wajibnya ya ikhwah ada dua tipe. Yang Allah inginkan yang pertama itu mengucapkan jauh lebih baik daripada orang yang mengucapkan awal. Balasnya harus lebih baik tipenya. Atau paling tidak minimal kita mengucapkannya sama. Ya, berarti kita dilarang untuk kurang dari itu. Jelas di sini. Makanya di sini jangan sampai kita dalam tafsir Qurtubi sampai dikatakan apa? Ketika seseorang mengucapkan kepada kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka jangan kita menjawab Waalaikumsalam. Kenapa? Karena ini kurang sempurna ucapannya. Padahal Allah memerintahkan, mewajibkan salam yang lebih baik atau yang semisalnya. Hukumnya bukan sekedar wajib, tapi caranya juga ditentukan. Paham ya? Dan ini dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Kemudian ya ikhwah, ya, para tamu dari para malaikat ini disifati, ya, malaikat itu diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjelma menjadi manusia. Ya. Dan perkara ini merupakan perkara yang kadang-kadang kita berpikir di luar nalar sebenarnya. Karena unsur malaikat itu unsur cahaya. Ya, sedangkan kita manusia unsur dari tanah. Ya. Maka di sini para malaikat itu ya memiliki sifat yang sangat luar biasa. Bahkan dikatakan malaikat di dalam hadis riwayat Imam Bukhari ya bahwa dikisahkan malaikat Jibril itu kalau menampakkan wujud aslinya punya 600 sayap. Ya, satu sayap bisa nutupin dari ufuk timur sampai ufuk barat. Ya, ini sifatnya. Bahkan antum tahu malaikat penjaga arsy. Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadisnya min syahmatil udhun ilal kadifen, dari telinganya ke pundaknya itu 700 tahun perjalanan. Ya, jadi sama malaikat Jibril di mana? Jauh malaikat penjaga arsy. Mereka jumpa datang. Ya, makanya kalau kita lihat subhanallah ya, ya, inilah kondisinya, ya. Dan arsy-nya Allah itu di bawahnya apa? Air sah. Dalilnya jelas kan? Alal ma arsyuhu alal ma itu. Jadi dari lapisan 7 langit itu masih ada lapisan lagi. Ya, ada kursi, kemudian nanti ketemu air, baru ketemu arsy-nya Allah Azza wa Jalla. Ya, jadi ada kursi Allah, ada air itu tadi, bawahnya arsy tadi, ya. Nanti sifatnya kita akan bahas di pertemuan yang lain. Ma'asyarul mu'minin rahimani wa rahmatullah. Kemudian apa? Nabi Ibrahim ini sebenarnya terheran-heran. Kenapa? Karena tamu bukan dari penghuni daerah itu dan kebiasaannya bukan kebiasaan orang daerah situ. Ya, sehingga ketika tamu itu bertamu, Nabi Ibrahim punya kebiasaan. Kebiasaan apa? Menjamu. Mau kenal mau nggak kenal, itu dijamunya nggak tahu-tahu. Dikatakan faragha ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin. Ya, maka Nabi Ibrahim itu diam-diam. Faragha ila ahlihi, diam-diam pergi menemui keluarganya. Jadi tamunya setelah duduk apa? Nabi Ibrahim nggak pakai ngomong, langsung ke belakang. Ngapain? Ya, datang dengan daging anak sapi yang gemuk. Dikatakan kata-kata ragha di sini pergi diam-diam tanpa memberitahu. Dan perbuatan Nabi Ibrahim ini dikatakan faja'a bi'ijlin samin. Ya, ya ikhwah, disebutkan Nabi Ibrahim itu ketika masak waktunya sebentar. Kenapa? Di ayat yang lain di dalam surat Hud ayat 69 dikatakan fama labitha an ja'a bi'ijlin hanim. Ya. Maka tidak lama kemudian Nabi Ibrahim menyuguhkan daging anak sapi yang dipanggang. Berarti sistemnya gimana? Kalau sebentar, dari mulai ini anak sapi masih hidup, cara masaknya gimana? Subhanallah ya. Jadi cara masaknya ini disebutkan metodenya Nabi Ibrahim di dalam surat
Tahrir wa Tanwir dalam tafsir itu disebutkan ini disembelih ya, kemudian langsung dibagi dua. Jadi satu utuh, satu lonjor itu yang dipanggang. Separuhnya daging sapi, rusuk, tahu rusuk ya? Ya, itu utuh, itu yang dipanggang sama Nabi Ibrahim. Jadi cuma dipecah dua tok gitu. Dibelah, ya udah dikasih, langsung dipanggang, nggak waktu lama langsung dikasih. Nah, cara penyajian ini juga subhanallah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan cara menyajikan Nabi Ibrahim kepada tamunya dikatakan faqarrabahu ilaihim qala ala ta'kulun. Nabi Ibrahim ini menghadirkan makanannya di depan tamunya dengan cara ditaruh di depannya langsung. Kalau kita kadang-kadang enggak, ya begitu makan-makan diajak ke ruang tamu, ruang makan, betul apa enggak? Ya, cara ini kata para ulama tafsir dalam segi psikis berbeda jauh. Kenapa? Kalau makanannya ditaruh di depan, itu tamu nggak ada rasa nggak enak. Ya mau nggak mau harus apa? Nyaweng. Nah, tapi kalau diajak ke dalam ruang makan, ada mulai perasaan nggak jelas di sini. Ya. Jadi sampai dikatakan ditaruh di depannya langsung, ya untuk langsung tamunya langsung. Dan dideketin langsung ke tamu. Dan ini caranya Nabi Ibrahim dalam menjamu tamu subhanallah. Ya. Nah, dalam proses seperti ini, kemudian Nabi Ibrahim mengatakan apa? Curiga dengan mengatakan qala ala ta'kulun. Dari sini Nabi Ibrahim mulai curiga. Kenapa? Kira-kira kenapa malaikatnya nggak makan? Malaikat tuh nggak butuh makan, nggak kayak kita, jauh nggak butuh makan, karena mereka diciptakan dari unsur yang berbeda. Jadi mereka nggak pernah makan, ya. Kalau kita butuh makan buat supaya kuat, berbeda dengan malaikat subhanallah. Jin butuh makan nggak? Butuh. Tapi malaikat Allah jadikan, ya. Makhluk yang benar-benar memuliakan Allah, jadi nggak pakai capek, nggak butuh makan, subhanallah. Makanya Allah jadikan malaikat itu dari cahaya, unsur yang sangat luar biasa. Ya, makanya ini menunjukkan yang pertama adalah Nabi Ibrahim itu memuliakan tamunya, ya dengan sangat luar biasa. Di sisi lain, ya bahwa Nabi Ibrahim itu ya sadar kalau ternyata apa nggak makan jangan-jangan. Jadi kayaknya di situ, ini bukan orang. Akhirnya apa? Falamma ra'a aydiyahum la tasilu ilaihi nakirahum awjasa minhum khifah. Qalu la takhaf inna ursilna ila qaumin Lut. Ya, dalam surat Hud ayat 70, ya ketika dilihat tangannya itu nggak pegang untuk makanan, maka Nabi Ibrahim mulai mencurigainya. Sambil apa? Takut. Maka malaikat mengatakan jangan takut. Sesungguhnya kami diutus kepada kaumnya Nabi Lut. Maka baru tahu di sini ternyata apa? Malaikat setelah ngomong. Ya. Kemudian di ayat yang lain malaikat itu ngasih tahu ketika Nabi Ibrahim takut, ngasih tahu dengan kabar gembira. Dalam surat Ad-Dariyat ayat 28 sampai 29 dikatakan fa'aujasa minhum khifatan qalu la takhaf wa basyaruhu bi ghulamin alim. Dikatakan maka Nabi Ibrahim mulai merasa takut, mereka berkata jangan takut. Ya, dan mereka memberikan kabar gembira dengan kelahiran anak yang alim. Alim itu apa? Berilmu. Karena beda ya antara alim sama alim. Kita kan suka ngomongnya pakai alif ya. Padahal kata-kata alim itu artinya sakit. Kalau pakai hamzah itu artinya sakit. Ya, oh ini orang alim ini. Bukan alim kita ngomong, tapi alim berarti ini orang sakit. Jadi artinya jauh antara pakai ain. Ain itu artinya apa? Orang yang berilmu. Ya, tapi kalau alim itu orang sakit. Ya. Kemudian maka tiba-tiba apa? Tiba-tiba ketika mendengar ternyata bersama Nabi Ibrahim istrinya.
Kemudian istrinya datang dengan suaranya apa? Memekik, tahu mungkin. Perempuan kalau sudah kaget itu kan pakai ini, jadi fisiknya bereaksi. Ya, beda sama laki-laki. Kalau laki-laki lebih santai, kaget nggak terlalu gimana. Kalau perempuan, nah itu. Istilahnya seperti itu. Istrinya kaget sambil menepuk wajahnya sendiri. Ya, dengan berkata, ya, qalat wa qalat ajuzun aqim. Aku ini wanita yang tua mandul lagi. Ya. Maka di sini disebutkan bahwa Nabi Ibrahim pada waktu itu diikuti oleh istrinya ketika menjamu tamu. Nah, ketika dikasih tahu bakal punya anak, maka Sarah dalam posisi kaget. Ya. Ketika kaget ini, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. Berfirman tentang apa? Tentang kelahiran anak tadi. Ya, dengan mengatakan kata istrinya, qalat ya wailata a'alidu wa ana ajuzun wa hadha ba'li syaikhan inna hadha la syai'un ajib. Ya, maka istrinya bereaksi dengan mengatakan, kata istrinya, sungguh ajaib. Apakah aku akan melahirkan anak? Padahal aku ini adalah seorang perempuan yang tua, sedangkan suamiku adalah seorang yang sudah tua juga. Umurnya Nabi Ibrahim berapa? Waktu dikabarkan ini, ada yang tahu? 100. Nabi Ibrahim sudah umur 100. Ya, istrinya 90 berapa. Jadi padahal Nabi Ibrahim punya anak Nabi Ismail itu berapa? 83. Jadi 83 nikah terus, 83 nikah. 83 punya anak, kemudian ke 100 berarti berapa? 17 tahun. Jadi jaraknya antara Nabi Ishak sama Nabi Ismail itu 17 tahun. Ya. Nah, dalam posisi ini kemudian dikatakan, ya, ini sungguh sesuatu yang ajaib. Kemudian dibalas lagi sama para malaikat dengan mengatakan, qalu ata'jabina min amrillahi rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal baiti innahu hamidum majid. Dikatakan, apakah engkau kagum terhadap perkara Allah Azza wa Jalla? Ya. Kenapa ketetapan Allah? Kenapa engkau kagum? Ya. Itu adalah rahmat Allah dan keberkahannya dicurahkan kepada wahai ahlul bait. Ya, sesungguhnya Allah itu Maha terpuji dan juga Maha pengasih. Maka disinilah Sarah itu sebenarnya tidak meragukan kekuasaan Allah, tapi dia merasa heran terhadap apa yang terjadi pernah sebelumnya. Siapa? Ya, pernah terjadi pada Nabi Zakaria. Anda tahu Nabi Zakaria itu kapan semangat luar biasa minta anak? Padahal umurnya sudah tua. Belajar dari siapa Nabi Zakaria? Saya. Belajar dari Maryam. Belajar pas posisi apa? Iya, Maryam dikasih buah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Imran ayat 37, buahnya ajaib. Kata Allah, kullama dakhala 'alaiha Zakaria mihrab wajada 'indaha rizqa. Ya kan? Ya, dikatakan qala ya Maryam anna laki hadza? Qalat huwa min indillah. Ya. Allah SWT berfirman, setiap Nabi Zakaria masuk, ya, ke dalam mihrabnya siapa di sini? Maryam, tempat ibadah. Maka dia mendapati rizki. Rizkinya di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa rizki yang datang itu nggak wajar. Kenapa? Buah-buahan musim panas, padahal posisi itu musim dingin. Dan Maryam dapat buah-buahan musim dingin, padahal waktu itu musim panas. Berarti Nabi Zakaria belajar Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan sesuatu tanpa akibat. Tanpa sebab, maaf.
memberikan akibat tanpa sebab. Ya, jadi nggak pakai nunggu sebab, Allah kasih akibat langsung. Berarti apa? Orang bisa dapat anak walaupun nggak apa? Bukan nggak juga. Ya sudah mantap. Walaupun posisinya sudah tua. Ya, terus kemudian mandul. Tapi kalau Allah mau ngasih, terjadi. Ya, jadi ini pelajarannya. Makanya Nabi Zakaria belajar dari Maryam. Jadi tanpa ada sebab bisa terjadi akibat. Ini yang Allah kasih dalam perkara anugerah. Jelas ya, ikhwah. Makanya kemudian Nabi Zakaria berdoa dalam surah Al-Imran ayat 38, "Hunalika da'a Zakaria rabbah, qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah, innaka sami'ud du'a." Itu yang terjadi. Ya. Kemudian Nabi Zakaria juga apa? Nabi Zakaria heran enggak? Heran juga. Ayat 40 dikatakan, "Qala rabbi anna yakunu li ghulamun wa qad balaghani al-kibara wa imra'ati aqim." Ya Allah, bagaimana aku bisa mendapatkan anak sedangkan aku sudah tua dan istriku sudah posisi mandul. Jadi kasusnya sama enggak? Antara Sarah? Sama. Makanya Sarah kemudian kaget. Karena ini terjadi pada Nabi Zakaria. Ya. Masyarul mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Mulai setelah itu akhirnya Nabi Ibrahim ya ketika datang yang merasa dikabarkan tentang masalah anak, Nabi Ibrahim dalam posisi santai. Tetapi apa? Istrinya dalam posisi lebih, reaksinya lebih. Nah, akhirnya Nabi Ibrahim pun dipamitin oleh malaikat tadi. Sebelum dipamitin dikatakan ya, linursila alaihim hijaratan min tin musawwamatan inda rabbika lil musrifin. Allah SWT mengatakan yang kami ini akan menimpakan kepada mereka batu-batu dari tanah yang keras, yang ditandai. Paham ya? Yang ditandai. Tahu nggak istilah ditandai? Ini batu ini bakal nimpa ke setiap orang dari kaumnya Nabi Lut dan nggak ada yang meleset satu. Sampai diriwayatkan di dalam tafsir tidak semua kaumnya Nabi Lut ada di tempat. Paham ya? Tapi batunya bakal ngejer kemana dia akan pergi. Jadi nggak ada yang lolos sama sekali. Itu batu paling melesat saat. Jadi setiap orang kena, itu batunya keras, kemudian panas. Begitu kena badan kebakar, badan hancur, kena badan hancur. Nah nanti proses diadapnya kita jelaskan. Kemudian juga batu-batu tersebut di dalam tafsir Ibnu Atiyah mengatakan dan juga Imam Qurtubi telah diberikan tanda oleh Allah untuk membinasakan masing-masing dari kaumnya Nabi Lut. Jika ada sebagian kaumnya Nabi Lut sedang berpergian, mereka akan tertimpa batu tersebut. Jadi tidak ada yang lolos dari adab Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Falamma dhahaba an Ibrahim ar-raw'u ya ja'atul busyra yujadiluna fi qaumi Lut. Maka tatkala rasa takut itu hilang pada Nabi Ibrahim, datang kabar gembira. Tapi kemudian Nabi Ibrahim berdialog. Kenapa? Meminta belas kasihan kepada malaikat untuk nggak mengadab mereka. Karena ternyata Nabi Ibrahim ini punya sifat yang disebut dengan hati yang lembut. Yang diistilahkan apa? Awwab. Ya, Allah SWT mengatakan dalam surat Hud ayat 75, Inna Ibrahima la halimun awwahun munib. Awwah, ya, halim, ya, awwah munib. Dikatakan Nabi Ibrahim itu memiliki sifat ya lembut hatinya, ya. Kemudian juga munib. Tahu munib? Munib itu orang yang suka kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Orang yang nyandar itu istilahnya disebut dengan munib. Dari kata anaba yunib, yanub, ya. Anaba yanub itu artinya apa? Nyandar. Balik. Kalau kita bilang kayak tawakal, pasrah. Itu istilahnya. Jadi Nabi Ibrahim itu orang yang lembut hatinya dan juga di sisi lain orang yang selalu berserah diri kepada Allah setiap saat. Ya. Nah, dalam posisi ini
Tapi kemudian akhirnya para malaikat menjawab, ya, setelah dibantah-bantahan sama malaikat untuk mengasihani, akhirnya Allah Subhanahu wa taala firman dalam surah Al-Ankabut ayat 32, qala inna fiha lutan qala nahnu a'lamu biman fiha linunjiyannahu wa ahlahu illa imra'atahu kanat minal ghabirin. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, sesungguhnya di kota itu ada Nabi Lut. Kami lebih tahu siapa yang ada di kota itu. Sesungguhnya kami akan menyelamatkan Nabi Lut dan juga keluarganya, kecuali istrinya. Kenapa disebut keluarganya? Yang beriman berapa orang kira-kira? Cuma 3 orang. Nabi Lut sama 2 anak perempuan. Sisanya gitu semua. Istrinya itu sampai dikatakan sebagai pengkhianat. Jadi istrinya ini nggak gitu, paham? Cuman punya kebiasaan apa? Pengkhianat. Istrinya itu nggak main perempuan sama perempuan, jangan salah. Tapi istrinya punya kebiasaan apa? Setiap ada dari Nabi Lut sesuatu dikabarin ke kaumnya. Kasus yang seperti ini Allah sebut bahwa ini permisalan orang kafir. Kira-kira apa? Bantu orang kafir. Karena orang yang bantu orang kafir itu jadi seperti orang kafir. Ini efeknya nggak tanggung-tanggung. Ya, kadang-kadang kita nggak sadar, saya kan nggak ngelakuin kekafiran. Tapi ketika kita judulnya bantu, bocorin, maka Allah hukumi kita sebagai orang kafir. Ya, sallallahu alaihi wasallam. Kemudian akhirnya para malaikat mengatakan, ya Ibrahim, a'rid an hada. Kata para malaikat, tinggalkan soal jawab ini. Kenapa? Innahu qad jaa'a amru rabbika wa innahum atihim adzabun ghairu mardud. Allah SWT mengatakan, wahai Ibrahim, sudah tinggalin, gak usah debat istilahnya, kata malaikat. Kenapa? Sesungguhnya mereka akan diadab oleh Allah SWT dan tidak ada yang dapat menolaknya sama sekali. Ini sudah perintah sudah. Jadi kalau sudah Allah merintahkan, sudah tidak ada yang bisa sama sekali menghalanginya. Ya, itu yang membuat akhirnya Nabi Ibrahim pun bersedih karena sifat hatinya lembut. Bahkan dikatakan, ya akhwat, Nabi Ibrahim itu jarak rumahnya sama Nabi Lut itu cuma 4 farsakh. 4 farsakh itu sekitar 8 mil. 8 mil itu 1,6 kilo per milnya. Berarti berapa? Ya sekitar. Ini jaraknya antara rumahnya Nabi Ibrahim sama tempatnya Nabi Lut. Dekat. Makanya malaikat gak jauh-jauh, dan ini disebutkan di dalam tafsir, ya, Al-Bahrul Muhit. Ya. Kemudian juga dikatakan dalam tafsir As-Sam'ani. Setelah itu akhirnya datanglah mereka mengatakan, walam maja atau rusuluna lutan si abihim wa dhaqa bihim dar'an wa qala hadza yaumun 'asib. Nah, tatkala utusan itu datang ke tempatnya Nabi Lut, maka Nabi Lut merasa susah dan merasa sempit datanya dengan mengatakan, hari ini hari yang sangat susah, sulit. Pertanyaannya, kenapa Nabi Lut nyambutnya dengan gitu? Ada yang tahu? Persis, karena ganteng. Dan Nabi Lut gak tahu kalau ini malaikat. Paham ya? Begitu tahu malaikat responnya lain. Tapi karena gak tahu ini malaikat, lu salah tempat datang. Kenapa? Datang lah kok ganteng-ganteng gini. Karena kaumnya jeruk makan jeruk masalahnya. Ya. Sehingga sampai akhirnya Nabi Lut, waduh. Dan dia takut apa? Tahu istrinya bocor. Itu yang jadi permasalahan. Jadi Nabi Lut tuh dia harus melindungi tamunya dan nggak mungkin ngusir kan? Di satu sisi. Di sisi lain dia tahu sifat istrinya. Makanya subhanallah, dalam posisi ketakutan yang seperti ini, ya, karena dikatakan apa? Fama wajadna fiha ghaira baitin minal muslimin. Ya. Dalam surat Ad-Dariyat ayat 39, kami tidak mendapat di sebuah rumah selain rumah orang Islam, kecuali apa? Satu, rumahnya Nabi Lut. Kenapa dikatakan ghairul muslimin? Ya,
Karena disebutkan bahwa istrinya Nabi Lut ini disebut Islam. Paham ya? Islam di hadapan Nabi Lut. Tapi dia berkhianat di baliknya. Jadi kalau dikatakan istrinya menampakkan kebaikan di hadapan Nabi Lut. Tapi aslinya pengkhianat gede. Ya, sah. Tapi munafiknya ya beda jauh. Karena munafik yang dulu sama munafik nifak itu ada dua jenis. Ada nifak kafir, ada nifak muslim. Paham ya? Kalau nifak kafir itu menyembunyikan kekafiran, menampakkan keislaman. Yang disembunyikan kekafiran. Berarti Allah hukumin apanya? Kafir. Jelas? Kalau Islam, orang muslim nifaknya bagaimana? Menyembunyikan keburukan dan menampakkan kebaikan. Beda ya ini. Makanya disebutkan innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Ini adalah nifak apa? Nifak kafir. Karena mereka disebut sebagai penghuni neraka selamanya. Jelas ya? Dan yang terjadi di zamannya Rasulullah itu nifak kafir apa muslim? Kafir. Ya, karena orang-orang munafik di sini mereka bekerja sama dengan orang-orang kafir. Bahkan antum tahu kisah Masjid Dirar ayat At-Taubah 107, ya, tidaklah mereka menginginkan kecuali perpecahan. Masjid itu ya didirikan oleh orang-orang kafir kaum Khazraj. Orang-orang munafik kaum Khazraj. Waktu itu ada namanya Amir Ar-Rahib. Amir Ar-Rahib ini dari awal Rasulullah datang dia sudah nggak suka dan dia beragama Kristen. Ya. Kemudian Amir Ar-Rahib ini bahkan menolak Rasulullah SAW. Cuman kaumnya banyak yang senang. Ini yang kemudian buat Amir Ar-Rahib sampai tambah susah. Bahkan ketika terjadi perang Uhud, Amir Ar-Rahib ini diantara orang yang menyiapkan lubang buat Rasulullah jatuh. Ya. Sampai akhirnya dia ketolak keluar. Nah di luar itu akhirnya dia pergi kemana? Romawi. Nah, sampai di Romawi, dia mengatakan aku akan meminta kepada Raja Romawi bantuan. Nah, akhirnya dia mengatakan kepada sukunya dia. Ya, sukunya dia, suku Khazraj, ya. Karena yang menyambut Rasulullah SAW, tempatnya Rasulullah ketika di mana namanya? Di Kuba. Itu tempatnya suku Aus. Ya, Bani Aus itu di situ. Nah, sedangkan suku Khazraj ini karena iri sama Aus, iri ya Allah. Jadi masih ada sistem itu. Ya, karena iri akhirnya Amir Ar-Rahib ini tadi nyuruh kepada kaumnya nanti bangun masjid dekat tempat penyambutan. Di mana? Tidak jauh dari masjid Kuba. Jadi jaraknya dari masjid Kuba kira-kira 100 meter. Ya. Kemudian buat di situ nanti kita akan datang dengan pasukan, kalian akan nyambut dari situ. Ini planningnya Amir Ar-Rahib tadi. Ya, dan ini disebutkan dalam tafsir secara detail. Akhirnya apa yang terjadi oleh orang-orang ini? Mereka itu untuk kamuflase di masjid, mereka mendatangi Rasulullah SAW. Wahai Rasulullah, kami ini di masjid buat orang-orang tua, biar gak jauh-jauh, paham? Jadi orang-orang yang bisa singgah situ tuh, ya, supaya memudahkan. Maka silakan kunjungi masjid kami. Kalau saya Rasulullah SAW setelah perang Tabuk Rasulullah mau balik ke situ. Nah akhirnya sebelum Rasulullah sampai ya dari ke kota Madinah kira-kira jarak sehari, maka Allah turunkan malaikat dan berikan tahu tentang Masjid Dirar. Tepat sehari sebelum mau datang ke situ, pas sehari. Ya, maka inilah menunjukkan bagaimana orang-orang munafik zaman itu mereka menyembunyikan kekafiran dan menampakkan keislaman. Makanya mereka disebut dengan orang-orang kafir sebenarnya. Nah, pertanyaannya kenapa Rasulullah tidak memerangi mereka? Karena Umar bin Khattab mengatakan Rasulullah SAW tidak mau orang-orang Quraisy mengatakan bahwa Muhammad membunuh sahabatnya sendiri. Ini yang membuat Rasulullah SAW tidak mau membunuh orang-orang munafik di saat itu. Karena pada dasarnya intinya mereka kafir sebenarnya. Allah hukumi mereka sesuai dengan hatinya. Tidak seperti munafik yang sekarang orang menyembunyikan keburukan dan menampakkan kebaikan. Ya, itu bukan munafik. Munafik itu disebut dengan nifak, orang Islam, kemudian nifaknya nifak itu.
Dan nifaq ini tidak mengeluarkannya dari agama. Jelas ya. Orang menyembunyikan keburukan karena pada dasarnya kalau kita bermaksiat, kita diperintahkan buat apa? Menyembunyikan. Jelas ya. Justru seseorang yang menampakkan keburukannya itu malah Allah nggak ampuni dosanya. Ya, kata Rasulullah SAW dalam hadisnya bahwa kullu ummati mu'afa ilal mujahidin. Rasulullah mengatakan ya, sesungguhnya umat itu akan diampuni oleh Allah Azza wa Jalla dosanya, kecuali orang-orang yang mujahidin. Tahu mujahidin? Orang-orang yang mereka menampakkan keburukannya terang-terangan, buka aibnya. Ya, wa inna minal mujaharah, ya termasuk dari menampakkan keburukan adalah warajul ya'malu bi amalin lailin, ya bi amalin bi lailatin amalan. Dikatakan seseorang melakukan di malam harinya sebuah amal, kemudian waqad yusbihu satarullah, dan pagi harinya Allah sudah nutupin tuh aibnya. Kemudian dia mengatakan ya fulan amil tu balik kada wa kada, wahai fulan tadi mau aku melakukan ini dan ini. Nah itu yang disebut dengan apa? Menampakkan. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahmatullah. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala jelaskan bahwa kaumnya Nabi Lut ini ya berada di puncak syahwatnya. Kenapa? Orang kalau maksiat semakin hari semakin mengerikan. Fir'aun itu di awal mengaku sebagai Tuhan cuman sebatas pada waktu di Mesir aja. Di awal. Setelah 40 tahun berkuasa dan kekuasaannya semakin besar, maka Fir'aun baru mengatakan qala ana rabbukumul a'la, aku Tuhanmu yang paling tinggi. Jadi dari proses kemaksiatan itu semakin membesar, semakin mengerikan itu kalau sudah melewati waktu yang cukup lama. Jelas ya. Dan ini disebutkan dalam tafsir Tabari. Makanya kaumnya Nabi Lut sama kasusnya. Awalnya antum tahu daerahnya yang kena cuma mana? Sodom aja. Akhirnya jadi berapa daerah? 7. Nah, dan semakin menggila luar biasa. Kita sudah jelasin masalah itu. Makanya Allah mengatakan fa akhadahu Allahu nakalal akhirati wal ula. Dalam surat apa? An-Nazi'at ayat 25 Allah mengatakan maka kami memberikan adab kepadanya di akhirat dan di dunia. Jadi adab yang Allah berikan itu adalah adab dunia dan juga akhirat. Bagaimana adabnya? Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ketika istrinya Nabi Lut berkhianat dan memberitahu sama kaumnya, maka dikatakan waja'ahu qaumuhu yuhra'una ilaihi min qablu kanu ya'malun. Yuhra'un ya di dalam tafsir ya datang kaumnya dalam posisi yuhra'un, bergegas. Ini disebutkan ada beberapa pengertian ya. Yuhra'un itu diantara pengertiannya adalah syahwatnya yang memuncak sambil bergegas cepat-cepat. Jadi dalam posisi kayak orang apa? Syahwatnya tinggi-tingginya ya sambil kepingin segera dapat tuh laki-laki. Karena disifati sama apa? Istrinya Nabi Lut sendiri. Begitu denger laki ganteng itu langsung langsung. Ini yang ngerinya. Jadi mereka sudah di puncak kerusakan. Kalau sebelumnya mungkin masih dipancing, ini nggak pakai dipancing ya kok. Cuman dengar lagi ganteng, dan langsung reaksi. Alhamdulillah. Maka kemudian apa? Nasallahu alaihi wasallam. Maka dikatakan wajah ahlul madinati yastabshirun. Ya, dan datang penduduknya kaum Nabi Lut ke rumahnya Nabi Lut dalam posisi apa? Gembira karena tamu-tamunya tadi. Tahu istilahnya yastabshirun? Tahu busyra enggak? Ya, orang dengarnya senang luar biasa ini. Maka Allah istilahkan pakai kata-kata yastabshirun. Senangnya luar biasa. Antum tiba-tiba dapat rezeki nomplok gini yang belum terjadi sebelumnya, antum sangat luar biasanya ini. Mereka model kayak gitu.
Makanya pada waktu itu apa? Nabi Lut berusaha berdiri di depan pintunya. Ngapain ngalangin ini orang yang lagi beringas? Nabi Lut sendirian dikeroyok sama orang-orang ini banyak. Ya, dikatakan waqala ya qaumi haula ibanati. Sampai Nabi Lut ngomong, wahai kaumku, itu anak-anakku ada 2 perempuan. Ya, hunna adharu lakum. Ya, itu lebih suci buat kalian. Ya sudah, nikah sama perempuan, istilahnya kayak gitu. Ya, fattaqullaha wala tuhzuni fi dhaifi. Janganlah engkau membuat aku tercemar namaku di mana? Di para tamuku. Alaysa minkum rajul rasyid. Tidakkah di antara kalian ada orang yang berakal, kata Nabi Ibrahim. Karena sampai dikatakan bahwa para tamunya ini benar-benar mau ngeringsek ke dalam rumahnya Nabi Ibrahim. Ya, Nabi Lut. Ya, kenapa? Karena dalam posisi sudah nggak wajar. Dan Nabi Lut mengatakan ini anak-anakku, karena pada dasarnya para nabi ini punya sifat kepada kaumnya kayak kebapaan. Kami memposisikan diri sebagai orang tua. Makanya mengatakan sifat ini kepada mereka. Ya. Tapi kaumnya tetap nggak mau tahu, ya, dengan mengatakan, ya, pokoknya kami tetap keluarin dulu tamu-tamu. Kenapa? Karena mereka pada waktu itu mengatakan apa? Sesungguhnya engkau mengetahui apa yang kami inginkan. Bayangin. Akhirnya apa? Allah Subhanahu wa taala menghukum mereka dengan mengatakan walaqad rawaduhu an dhaifihi fatamasna a'yunahum fadhuqu 'adabi wa nudhur. Dan sungguh mereka telah membujuknya agar menyerahkan tamunya, tetap ngeyel. Ya, akhirnya kami membutakan mata mereka, maka rasakanlah adabku dan peringatanku. Nah, disebutkan pada waktu, ya, mereka kepingin masuk, Allah SWT mengadab. Adabnya gimana? Ada 3 tafsiran para ulama. Tafsiran yang pertama, bahwa tiba-tiba mata mereka buta, ya, ketika ingin melihat tamu-tamunya yang ganteng-ganteng tadi. 1. Tafsiran yang kedua, dan ini disebutkan dalam tafsir Qurtubi sebenarnya. Ya, tafsiran yang kedua, ketika mereka sudah masuk, namun Allah butakan jadi nggak ngelihat tuh tamu. Jelas. Tafsiran yang ketiga adalah mata mereka berubah jadi kulit wajah. Jadi nggak ada matanya, hilang matanya, jadi kulit. Ya, maka kemudian Allah Subhanahu Wa Taala butakan dengan cara ini karena mereka bangga. Ya, akhirnya tetap mereka diusir sama Nabi Ibrahim. Kemudian mereka mengancam bahwa keesokan harinya mereka bakal datang. Nabi Lut. Ya, akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala, ya, menetapkan pada waktu itu baru tamunya ngasih tahu siapa mereka sebenarnya. Ya, di dalam surat Hud ayat 81 dikatakan, qalu ya Lut, wahai Lut, inna rusulu rabbika la yasiru ilaika fa'asir bi ahlika biqita'in minal laili wala yaltafit minkum ahadun illa imra'ataka innahu musibuha. Jelas? Ma asabahum imma wa'iduhumus subhu alaysa subhu biqarib. Maka dikatakan, wahai Lut, kami ini utusan Allah Azza wa Jalla. Ya, maka sekali-sekali mereka tidak akan bisa sampai mengganggu kami. Jangan takut. Ya, sebab itu pergilah membawa keluargamu dan pengikutmu, ya, di akhir malam, dan jangan ada seorang pun di antara kamu yang tertinggal kecuali istrimu. Ya, sesungguhnya dia akan ditimpakan ada. Maka baru di sini, ya, Nabi Ibrahim akhirnya tenang. Nabi Lut akhirnya tenang. Begitu Nabi Lut tenang, sampai Nabi Lut berharap, ya, meminta untuk disegerakan adab malah. Udah cepetin aja. Ya, ini jengkelnya udah. Yang tafsir Sam'ani, malaikat mengungkapkan identitasnya, malah Nabi Lut meminta disegerakan adab bagi kaumnya. Akhirnya malaikat tersebut mengatakan bahwa waktunya subuh. Dan tahu kapan Nabi Lut keluar? Nabi Lut keluar tepat
pada waktu sahur. Jadi antara Nabi Lut keluar sama kaumnya diadab itu waktunya pendek. Sahur ke subuh itu sebentar, dekat banget. Karena disebutkan keluar di akhir malam. Kenapa? Karena dikatakan subuh itu sudah dekat. Nah, dalam posisi yang seperti ini, tahu bagaimana cara adabnya? Cara adabnya itu Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memerintahkan siapa? Malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu jadi gini, ini tanahnya ya, digerong sama malaikat Jibril. Paham ya? Dikeruk dari bawah, kemudian diangkat. Habis diangkat, belum. Diangkat dulu, kemudian ditambahi dengan apa? Dengan angin. Ya, angin yang kencang ditambahi pakai batu dalam posisi dibalik, langsung ditimpaki. Jadi 4. Diangkat, angin kencang, dikasih batu, kebakar, kemudian tanahnya dibalik langsung ditimpa. 4 hal yang langsung dikasih di satu waktu. Untuk bayi sudah mumbul, kebakar, balik, ketimpa. Dan itu dalam kasus-kasus sebelumnya nggak pernah terjadi adab seperti itu. Indonesia. Duh. Indonesia paling satu ditimpa gini toh atau lahar. Ini enggak, antum tahu? Ini terbang. Paham ya posisinya ya? Dan diangkat itu dalam posisi terbang. Makanya, ya, saya cepetin aja. Ya. Dikatakan sesungguhnya kami kirimkan kepada mereka badai. Badai yang dimaksud hasibah itu adalah angin yang kencang, ya, yang membawa batu-batu, ya, yang menimpa mereka kecuali keluarganya Nabi Lut. Kami selamatkan mereka sebelum fajar sampai sebagai nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Ya. Nah, dalam posisi batu-batu yang keras ini, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menimpakan kepada mereka, ya, adab itu, mereka mendapatkan adab itu gak berhenti sama sekali. Bahkan di dalam tafsir At-Tahrir wa Tanwir disebutkan mereka di waktu pagi ditimpakan adab itu terus-menerus bertubi-tubi tanpa berhenti. Dan adabnya diangkat kampungnya, ya, seketika itu kampungnya melayang, kemudian dibalikkan, dijatuhkan, serta dihujani batu dan angin yang kencang. Ya, sampai-sampai tempat bekas adabnya itu para ulama menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan tempat adab itu membekas beberapa waktu, dan bekasnya mungkin sekarang hilang tapi masih ada. Di mana tepatnya? Persis. Dan antum tahu Laut Mati adalah tempat yang paling rendah, serendah-rendahnya. Allah mengatakan dalam surat Ad-Dariyat ayat 37, kata Allah, wa tarakna fiha ayatan lilladzina yakhafuna al-'adzabal alim. Kami tinggalkan pada negeri itu sebuah tanda bagi orang-orang yang takut kepada azab Allah yang pedih. Disifatin itu tempat, ya, di dalam tafsir, ya, disebutkan At-Tahrir wa Tanwir bahwa tanda itu masih ada. Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan, tapi berubah kan tempatnya. Dulunya perang, sekarang jadi laut. Dan tempat itu rata-rata tempat kan di bawah permukaan laut, betul nggak? Ini dari permukaan laut masih bawah lagi. Tempat terendah di dunia. Berapa? 400 meter di bawah permukaan laut. Itu yang disebut dengan Laut Mati. Kemudian garamnya, ya, per liternya 35 gram per liter. 32% lebih tinggi daripada garam laut pada umumnya. Laut pada umumnya itu garamnya cuma 3%. Ini berapa? 32%. Sampai dikatakan tidak ada satu hewan pun yang bisa hidup di situ ekosistemnya. Mati. Jadi makanya disebut dengan apa? Laut mati. Jadi antum cari ikan di situ, nggak nemu. Itu yang disebut dengan bahwa tempat itu Allah jadikan sebagai peringatan bagi orang yang meyakini adab Allah yang sangat pedih. Jelas. Jadi bekas tempat adab yang membuat
makhluk manapun tidak bisa hidup. Jadi kalau antum mau ngambil garamnya paling cepat, dapatnya baik. Ya, dari per liter aja 35 gram. Sedangkan orang-orang yang pernah nelayan nelayan garam itu, dia dari per liter dapatnya sedikit-sedikit kan. Ini enggak, sekali dapat banyak dari laut mati, naudzubillah. Ya, dan ya, naudzubillah. Dan ini adalah pelajaran dari bagaimana kisahnya kaumnya Nabi Lut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari perkara-perkara ini. Sampai kemudian saya tutup ya, Imam Abu Hanifah mengatakan di antara pelajaran ini adalah dalil bagi orang yang homoseksual, maka hukumannya mereka diangkat di tempat yang tinggi, dijatuhkan dalam posisi kepala duluan dan dilemparin batu. Jadi dalil hukuman sebagaimana Allah hukum. Bahkan ada para ulama khilaf sampai mengatakan apa? Di antaranya di dalam kitab Nailul Autar disebutkan bahwa hukuman para pelaku, orang-orang yang seperti ini tidak dibedakan sama sekali. Karena Rasulullah mengatakan bunuhlah pelaku dan juga korbannya apabila mereka dalam posisi sahir itu. Jadi pelaku sama korban, karena nanti korban bakal jadi pelaku juga. Ya. Bahkan ada yang mengatakan bahwa seorang tabi'in mengatakan bahwa hukumannya adalah dibakar. Kenapa? Allah bakar dia nggak? Pakai batu, ya kan? Nah, di antara hukumannya adalah dibakar. Bayangin, orang pezina aja hukumannya nggak gitu-gitu banget kan? Karena ini lebih parah daripada zina berlipat ganda. Ya. Mudah-mudahan Allah SWT menjaga kita dan sifat-sifat kita, serta mudah-mudahan Allah menjauhkan kita dari fitnah-fitnah, serta menutup hidup kita semua dengan husnul khatimah. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. Abu Yaman. أشهد أن محمدا رسول